Misteri Wanita di Gudang Tua, bagian 4. Angin dini hari masih berhembus ketika Larar akhirnya berhasil berdiri tegak. Telapak tangannya dingin, lututnya bergetar, dan tubuhnya serasa kehilangan tenaga. Gudang kembali sunyi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun jejak-jejak kaki itu masih ada jelas. Berderet menuju rumah besar Pak Sulanta. Jejak itu seolah mengolok-oloknya. Ia menelan ludah. Tidak, aku pasti salah lihat. Pasti ini cuma bayangan. Tapi semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin hatinya memberontak. Wanita itu nyata, senyumnya nyata. Cara ia memanggil nama Larar begitu jelas. Begitu dingin. Begitu lapar. Larar berjalan pelan menuju halaman utama rumah kolonial itu. Lampu di serambi depan menyala temaram. Remang-remang seperti sengaja. Dibiarkan redup agar tidak mengusir bayangan yang berkeliaran. Ia sangat ingin masuk ke kamar pekerja dan mengurung diri sampai pagi. Namun bayangan tentang Pak Suranta membuatnya ragu. Apakah beliau tahu bahwa sesuatu telah keluar malam ini? Atau memang itu yang beliau inginkan? Ketika lewat dekat teras tua, Larar mendengar suara pintu dibuka dari dalam. Pak Suranta muncul. Wajahnya terlihat pucat diterpa lampu kuning. Larar, panggilnya tanpa intonasi. Kau baru selesai? Nada itu terdengar normal. Tidak ada tanda ia menyadari apa yang terjadi. Larar menunduk cepat, menyembunyikan wajah pucatnya. Iya, Pak Suranta menatapnya sekilas, lalu mengangguk. Baik, bersihkan sisa kemenyan besok pagi. Sekarang kau boleh istirahat. Itu saja, tidak ada pertanyaan, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada tanda bahwa sesuatu telah keluar dari gudang itu. Larar merasa seluruh tubuhnya merinding. Pak Suranta tahu, atau lebih tepatnya, Pak Suranta memang mengizinkan wanita itu keluar. Larar hampir berjalan pergi ketika Pak Suranta berkata tiba-tiba, kalau kau mendengar atau melihat sesuatu, jangan dipikirkan. Suara itu berat dan dalam. Larar berhenti, jantungnya berdetak keras. Pak Suranta melanjutkan dengan suara lebih rendah. Hampir seperti gumaman. Kadang-kadang, kita hanya perlu diam. Mereka tidak suka manusia yang banyak bertanya. Siapa mereka? Dan Pak Suranta sudah masuk ke dalam rumah, menutup pintu pelan-pelan. Ketika sampai di kamarnya, Larar langsung masuk dan mengunci pintu. Kamar pekerja itu hanya berisi ranjang kayu, lemari kecil, dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke gudang tua. Pemandangan yang sama sekali tidak ia inginkan. Ia mencoba tidur, namun semakin ia menarik selimut, semakin bayangan wajah wanita itu muncul. Rambut panjangnya, kebaya putihnya, tatapan matanya yang dingin, dan bibirnya yang tersenyum terlalu lebar. Seolah sedang memilih bagian mana dari diri Larar yang ingin ia ambil lebih dulu.